Shalom. Shalom adik-adik. Shalom Papa Mama. Senang sekali bertemu kita dengan Kak Sandi Kak Lisbeth. menemani adik-adik di rumah beribadah siang hari ini. Tentunya adik-adik yang di rumah juga pasti sudah menanti-nantikan untuk beribadah ya adik-adik ya. Tentunya adik-adik kita yang di rumah juga mungkin sudah mempersiapkan waktunya ya Kak Lisbeth ya. Iya Kak. Kak Lisbeth gimana perasaannya hari ini? Sangat senang, bergembira. Gembira dan senang. Kak Iya. Sandi juga, tentu adik-adik di rumah juga senang dan gembira, betul ya? Benar Kak. Adik-adik yang senang dan gembira tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus adik-adik. Ah. Katakan Tuhan Yesus baik. Yes. Iya, dalam situasi apapun adik-adik, Tuhan Yesus kita itu tetap baik. Katakan amin. Amin. Iya, adik-adik siapkan hati, kita mau beribadah sungguh-sungguh. Sekalipun kita masih tetap ibadah online di rumah, lewat YouTube, Facebook, tetap adik-adik fokus sama Tuhan, tidak mengurangi rasa hormat kita sama Tuhan. Betul ya adik-adik? Iya. Sungguh-sungguh kita sepakat hari ini, kita memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yes. Sebelum kita lebih jauh menyembah Tuhan, kita akan doa pembukaan. Silakan Kak Lisbeth pimpin doa dulu. Adik-adik yang rumah, kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yes, Yesus Tuhan. buat penyertaan-Mu di sepanjang Amin. hidup kami. Kalau kami dalam keadaan sehat itu karena semua kemurahan-Mu. Amin. Bapak, sebentar kami akan memulai Terima ibadah kasih, kami. Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin Ya. dari awal, pertengahan sampai akhir nanti. Amin. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap dalam posisi menyembah Tuhan adik-adik. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Biar ini menjadi doa dan ungkapan hati kita sama Tuhan adik-adik. Thank you Lord. Thank you Jesus. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan. Lebih sungguh lagi adik-adik yang di rumah, buka suaramu katakan Tuhan aku. Tuhan aku rindu. Sama Tuhan katakan Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Minta sama Tuhan adik-adik, penuhi aku dengan Roh-Mu. Amin. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan sama-sama, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Mari angkat tanganmu adik-adik, katakan sama Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Dari awal sambil bangkit berdiri adik-adik, katakan sama Tuhan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Jangan diam adik-adik, buka suaramu katakan Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawat. Sambil mengangkat tangan adik-adik katakan ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Lebih sungguh lagi katakan ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Oh, ku rindukan
adik-adik sama Tuhan, sembah Tuhan, katakan haleluya. Kami menyembah-Mu, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Katakan sama Tuhan, Tuhan Yesus, I love you, I love you Lord. Ora pasiki nararabatakan nar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 abasakatakan ya rabarabasakatakan nar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 
Dialah Tuhan yang hidup adik-adik. Dialah Yesus Juru Selamat kita. Sembah Tuhan, katakan, Tuhan terima kasih. Kau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan. Oh ya rabatakan ararabasiki narararararaba. Oh rabababababasakatakan arararararaba. Ya narabababasakatakan arararararaba. Yuk adik-adik, sekali lagi angkat kedua tanganmu, katakan, Tuhan terima kasih. Korapasiki nararabatakan ararabababababa. Buka suaramu adik-adik, sembah Tuhan, jangan diam. Jangan diam adik-adik, buka suaramu, katakan, I love you Jesus. Aku bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Yesus. Korapasakatakan ararararabatakan arararabababababababa. Ya nararabasakatakan arararabababababatakan. Saat ini Tuhan, katakan, ku rindukan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Minta sama Tuhan, saat ini Yesus, saat ini. Sambil mengangkat tangan sama Tuhan, katakan, saat ini Yesus, saat ini Yesus. Haleluya. Lebih lagi adik-adik, lebih lagi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya di tengah-tengah ibadah kami, ketika kami bersekutu dengan Tuhan, Roh-Mu hadir, melawat, memberkati kami. Amin. Biarlah segala puji hormat menjadi dupa yang harum untuk-Mu hari ini. Bapa, kami persembahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap bersorak memuji Tuhan, sama-sama katakan, amin. Sekali lagi dong tepuk tangan adik-adik buat Tuhan Yesus. Tentunya adik-adik di rumah luar biasa loh Kak Lisbeth. Pastinya Kak. Tambah semangat lagi kalau kita yel-yel, betul Kak? Iya Kak. Kira-kira nih siapa yang mimpin yel-yel Kak? Kak Sandi boleh? Adik-adik bangkit berdiri dong dengan semangat ya. Kita mau yel-yel dulu nih. Ketika nanti kakak bilang Star Kid, GBI Salemba dan Cibubur Times Square semua dengan semangat. Tangannya dikepal, gerakannya diikuti. Betul ya Kak ya? Benar Kak. Jangan sampai salah, betul adik-adik? Semangat sekali-sekali dong, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Siap-siap. Star Kid, GBI Salemba dan Cibubur Times Square. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Hui, hui, hui. Yes, 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 yes. Wow, luar biasa. Adik-adik tentunya sudah bersemangat sekali hari ini. Kita akan memuji Tuhan dulu adik-adik ya. Sebab kasih Tuhan seperti apa Kak Lisbeth? Kasihnya seperti sungai. Seperti sungai adik-adik. Sungai tentunya mengalir ya Kak ya? Pastinya Kak. Mengalir deras. Berarti kasih Tuhan kepada kita adik-adik seperti sungai. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Yuk gerakin badannya adik-adik. Yes. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah,
mengalir di waktu susah, mengalir di waktu kasihnya, kasihnya seperti sungai di hati. Katakan berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti yes, seperti sungai di hati. Yuk mengalir adik-adik, ke kiri dulu. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hati. Sama-sama katakan, sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dah. Siap-siap, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Sama-sama menari bagi Tuhan. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada. Sekali lagi dong adik-adik, dari awal. Sungai sukacitamu, yes. Sungai sukacitamu mengalir. Sama-sama dengan semangat katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalam. Yuk menari buat Tuhan Yesus. Ku menari dan bersuka, ku pujiku di setiap waktu, yes, sebab sungai. Sama-sama menari, dua kali ke kiri, sama-sama, yes. Mengalir berkekanan yuk, bersuka di dalammu, yes. Mengikut putar dalam kegerakanmu. Angkat tangan adik-adik. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita. Dengan semangat sekali lagi, ke kanan, dua kali ke kiri. Mengalir bersama, ke kanan yuk, bersuka di dalammu. Yuk mutar adik-adik. Dalam kegerakanmu, angkat tanganmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Katakan, yes, yang membuat sukacita. Sama-sama dengan iman katakan, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yes. Tentu adik-adik, tentu Kak Lisbeth, sukacita adik-adik di rumah itu penuh. Ya, Karena Yesus kita pokok, kita siapa adik-adik? Kak, caranya. siapa adik-adik? Caranya, rantingnya. Tuhan Yesus siapa tadi? Pokok. Tepuk tangan adik-adik buat Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyikan lagi pujian kita, Yesus pokok dan kitalah caranya. Lebih semangat lagi adik-adik, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam. Sekali lagi, Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam. Pasti apa adik-adik? Pastilah kau akan berbuah. Sama-sama katakan, Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta. Sama-sama katakan, Yesus. Dan kitalah caranya, tinggallah di dalam. Semangat. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan
ibu kita tadi berkata, Kak Lisbeth, kalau kita mau berbuah, kita harus apa, Kak? Kalau kita harus berbuah, harus melakukan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Tinggal di dalam pokok. Adik-adik, kita harus tinggal di dalam Yesus supaya kita berbuah. Tepuk tangan dong adik-adik. Adik-adik, kalau kita mau tinggal di dalam Tuhan, kita harus tinggal di dalam firman-Nya. Silakan Kak Lisbeth, kita mau masuk firman Tuhan. Nah, adik-adik yang rumah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu pujian apapun yang terjadi. Yes. Thank you Lord. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Yesus. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Yesus. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Yes. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amen. Dan biarlah firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Amen. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat mendengar firman Tuhan adik-adik. Shalom prajurit Kristus. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang udah siap? Nah, kakak lihat nih semuanya udah pada siap. Semuanya udah duduk yang manis dan ada yang kurang. Coba dibuka telinganya supaya bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Oke, hari ini kakak mau bawain cerita tentang Bapak Abraham. Siapa yang tahu Bapak Abraham? Wah, semuanya tahu. Coba ya kita spell namanya Bapak Abraham. Yang pertama hurufnya A, terus B, R, A, H, A, M. Siapa? Bapak Abraham. Nah, Kak, kenapa sih Bapak Abraham itu? Nah, Bapak Abraham itu prajurit Kristus. Dia punya semuanya dia punya.
dia punya istri namanya Sarah, tahu kan? Nah, terus dia punya apa lagi ya? Dia punya harta yang banyak banget. Dia kaya banget, prajurit Kristus. Dia punya unta, dia punya ladang yang besar banget. Pokoknya Bapak Abraham punya semuanya. Tapi ada satu yang dia tidak punya. Prajurit Kristus tahu nggak apa? Anak. Betul, Bapak Abraham tidak punya anak. Kira-kira kenapa ya? Nah, prajurit Kristus tahu nggak? Bapak Abraham nih sebenarnya pengen banget dia punya anak. Istrinya Sarah juga pengen punya anak, tapi belum dikasih sama Tuhan, prajurit Kristus. Nah, tapi Bapak Abraham kira-kira sebel nggak ya sama Tuhan? Tidak, Bapak Abraham tidak marah ataupun sebel sama Tuhan. Tapi Bapak Abraham ini tetap setia sama Tuhan sampai tua, sampai umurnya udah ratusan, prajurit Kristus. Nah, sampai suatu ketika Bapak Abraham ini terus berdoa untuk diberikan seorang anak. Nah, ketika itu Tuhan akhirnya mengabulkan doanya Bapak Abraham dan istrinya Sarah. Tapi Tuhan mengabulkannya ketika Bapak Abraham sudah tua. Nah, Tuhan kasih tahu kalau nanti Bapak Abraham dan istrinya akan punya seorang anak. Nah, ketika itu Bapak Abraham nih lagi di luar nih. Terus dia lihat bintang yang banyak banget. Bintangnya berkelap-kelip gitu, prajurit Kristus. Nah, terus tiba-tiba Tuhan bilang, Abraham, kamu bisa nggak hitung bintang-bintang yang ada di langit? Nah, mungkin kalau kita disuruh sama Tuhan, kita akan mikir, kan bintang di langit tuh banyak banget. Mustahil dong buat dihitung, bener nggak? Bener. Nah, tapi Bapak Abraham ini tetap taat sama Tuhan. Walaupun dia lihat bintangnya banyak banget dan kayaknya gak mungkin untuk dihitung, tapi Bapak Abraham ini tetap mengikuti kata-katanya Tuhan. Dia tetap taat. Nah, Tuhan bilang, bintang-bintang itu kan banyak. Nah, keturunanmu juga akan sama banyaknya seperti bintang-bintang yang di langit itu. Wah, akhirnya ketika Tuhan bilang kalau Bapak Abraham akan mempunyai seorang anak, awalnya istrinya Sarah sempat tidak percaya. Dia sempat mikir, kan aku udah tua, terus kayaknya gak mungkin lagi deh aku punya anak. Nah, tapi suatu ketika istrinya Bapak Abraham ini, Sarah, dia mengandung, prajurit Kristus. Dan dia mempunyai seorang anak, lahirlah seorang anak laki-laki. Siapa yang tahu namanya siapa? Namanya adalah namanya Ishak. Coba kita spelling lagi ya. Namanya Ishak ini I-S-H-A-K, Ishak. Nah, Ishak ini anaknya manis banget. Nah, karena Bapak Abraham tidak mempunyai anak, jadi waktu Ishak lahir ke dunia, Bapak Abraham ini sayang banget sama anaknya. Pokoknya sayang deh. Nah, suatu ketika prajurit Kristus, Tuhan ingin mencobai Abraham. Nah, Abraham ini lagi tidur. Waktu Abraham lagi tidur, tiba-tiba Abraham diberikan mimpi. Tuhan ngomong lewat mimpinya Abraham. Tuhan bilang kalau Abraham harus mempersembahkan anaknya Ishak untuk diberikan kepada Tuhan. Wah, prajurit Kristus tahu nggak?
hatinya Bapak Abraham sedih banget. Dia bahkan mungkin menangis ya prajurit Kristus, karena anaknya satu-satunya itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Padahal dia udah menunggu sampai lama, sampai umurnya ratusan, sekalinya punya anak ternyata diminta untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Wah, tapi prajurit Kristus tahu nggak hebat ya Bapak Abraham? Bapak Abraham tetap dengar-dengaran. Dia tetap taat loh sama Tuhan walaupun hatinya sedih banget. Nah, terus besokannya Bapak Abraham panggil anaknya, Ishak, kita pergi ya, pergi ke suatu tempat, ke atas gunung. Nah, tapi Bapak Abraham gak bilang kalau Ishak itu nanti akan dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, terus Ishaknya pasti mau ikut dong, namanya jalan-jalan pasti mau ikut kan. Nah, suatu ketika pas mereka udah menuju ke atas gunung itu, di perjalanan Ishak nanya, Papa, kita mau ngapain sih ke sini? Nah, Bapak Abraham bilang, kita mau mempersembahkan korban untuk Tuhan. Nanti di atas sana tuh kita persembahin korban untuk Tuhan ya. Nah, terus selama perjalanan nih, berjalan, Ishak tidak melihat apapun. Biasanya kalau mau mempersembahkan korban kan pakai hewan. Nah, Ishak tidak melihat hewan apapun. Ayahnya tidak membawa hewan apapun. Terus selama di perjalanan, Ishak lihat-lihat, kok nggak ada hewan apa-apa ya? Terus akhirnya Ishak tanya sama papanya, Papa, kita kan mau mempersembahkan korban, tapi mana hewannya? Kok nggak ada? Nah, Bapak Abraham ketika ditanya itu, prajurit Kristus tahu nggak? Hatinya sedih banget sebenarnya. Bahkan dia mau nangis sebenarnya, tapi ditahan karena ada anaknya di situ. Tapi Bapak Abraham tetap jawabin anaknya. Dia bilang, ada kok nanti di atas sana, disediakan sama Tuhan. Nah, mereka berjalan lagi, menaiki gunung. Terus Ishak masih belum melihat ada korban. Padahal kayaknya jalannya udah jauh nih, jalannya udah tinggi nih. Tapi kok masih tidak melihat ya adanya korban bakaran yang akan nanti dikasih ke Tuhan. Nah, terus Ishak nanya lagi sama papanya, Papa, kok korbannya belum ada? Kita mau korbanin apa nanti untuk Tuhan? Nah, Bapak Abraham ini tetap menjawab dengan sabar, nanti ada di atas. Nah, sesampainya di atas, Bapak Abraham mengambil tali dan dia mengikat badan Ishak, terus ditaruh di suatu batu. Nah, ketika itu mungkin Ishak bingung, prajurit Kristus, katanya mau persembahin korban, tapi kok malah aku yang diikat? Ini gimana nih maksudnya? Gitu. Nah, ketika itu Bapak Abraham juga sebenarnya hatinya sedih banget. Dia sedih banget karena anaknya yang satu-satunya itu yang dia udah nantikan harus dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, ketika Bapak Abraham mau menyembelih, dia mungkin udah angkat pisau ya, prajurit Kristus. Ketika mau disembelih anaknya, tiba-tiba Tuhan ngomong dari atas. Tuhan bilang, Abraham, aku sudah tahu bahwa engkau setia terhadapku. Jadi Tuhan tiba-tiba aja muncul satu hewan. Nah, di hewannya itu tersangkut di semak-semak. Nah, ketika itu Bapak Abraham langsung seneng banget. Dia langsung cepet-cepet melepaskan tali yang ada di badan Ishak. Terus dia mengambil hewan itu yang tersangkut di semak-semak. Terus abis itu dipersembahkan kepada Tuhan. Akhirnya Bapak Abraham dan Ishak kembali ke rumah dengan selamat. Nah, prajurit Kristus tahu nggak kenapa Ishak tidak jadi disembelih? Tidak jadi dijadikan korban
untuk Tuhan Yesus. Tahu nggak kenapa? Karena Bapak Abraham tetap menuruti firman Tuhan. Dia tidak peduli walaupun hatinya sedih banget, walaupun dia harus kehilangan seorang anak yang dia sayangi, tapi dia tetap taat sama Tuhan. Wow, keren banget gak? Coba jempolnya gini, 2. Tuhan Yesus keren. Nah, setelah itu karena Bapak Abraham ini dengar-dengaran sama Tuhan, karena Bapak Abraham ini taat sama Tuhan, jadi Tuhan memberikan berkatnya bukan hanya kepada Bapak Abraham prajurit Kristus, tapi lewat anaknya juga. Karena Bapak Abraham sayang sama Tuhan Yesus juga memberkati Ishak. Bahkan Tuhan Yesus bukan cuma memberkati Ishak, tapi anaknya juga diberkati loh. Yakub namanya. Wow, keren banget gak Tuhan Yesus? Baik banget kan? Nah, sama prajurit Kristus. Kita itu kan anaknya Bapak Abraham. Nah, jadi kita juga diberkati sama Tuhan Yesus. Coba kita lihat. Ayahnya Oma Opa tuh apa ya namanya? Buyut. Nah, buyut kita diberkati sama Tuhan. Tuhan juga memberkati Oma Opa. Dan Tuhan memberkati Papa Mama. Tuhan juga akan memberkati kita. Tapi ada tapinya nih. Kita juga harus sayang. Kita juga harus dengar-dengaran. Kita juga harus taat sama Tuhan Yesus. Supaya berkatnya, kasih setianya Tuhan tidak berhenti di Papa Mama aja, tapi ke kita juga. Nah, Kak, contohnya gimana sih? Misalnya nih, kakak punya mama, kakak punya papa. Mama, papa, kakak itu melayani Tuhan. Nah, terus kakak gak boleh tuh males-malesan buat melayani Tuhan. Gak boleh tuh kakak, biarin aja mama papa yang pelayanan. Aku mah gak usah, aku jadi jemaat aja biasa. Nah, tidak boleh. Karena nanti kasih setianya Tuhan berhenti di mama papa aja prajurit Kristus. Mau nggak? Siapa yang mau diberkati? Nah, semuanya mau kan diberkati? Berarti kita juga harus sayang sama Tuhan, kita juga harus dengar-dengaran sama Tuhan, dan kita juga harus taat sama Tuhan. Nah, prajurit Kristus tahu nggak? Tadi, inget nggak kalau kakak bilang waktu Abraham melihat bintang-bintang yang banyak itu, Tuhan kan bilang, kalau nanti keturunannya Abraham akan banyak seperti bintang-bintang itu. Tapi kok keturunannya cuma 1 ya, Ishak? Itu kan gak banyak, Kak. Iya bener, Ishak memang cuma 1 anaknya Ishak. Tapi Ishak memberikan keturunan yang banyak banget. Dan itu dari Bapak Abraham. Nah, siapa itu keturunannya? Kita semua. Kayak lagu yang ini nih. Tahu nggak lagunya? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tahu kan lagunya? Coba sekali lagi ya, kita nyanyiin sama-sama. 1, 2, 3. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Nah, Bapak Abraham punya banyak sekali keturunan. Termasuk kakak, mama papa prajurit Kristus, opa oma prajurit Kristus, dan prajurit Kristus sendiri. Termasuk keturunan Bapak Abraham. Dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena Abraham yang taat sama Tuhan. Nah, kita juga diberkati sama Tuhan. Tapi kita juga harus tetap taat, oke? Siapa yang tetap mau sungguh-sungguh, tetap mau mengasihi Tuhan, tetap mau taat sama Tuhan. Kita berdoa yuk bareng kakak. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu dari Bapak Abraham, Ishak, Yakub,
hingga opa oma kami, papa mama kami, sampai Engkau memberkati kami. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, terima kasih atas firman yang telah Kau berikan pada hari ini. Biarlah firman yang telah disampaikan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Biar firman yang disampaikan dapat menuntun hidup kami. Tuhan, kami mohon sertai terus, bimbing terus, kemanapun kami pergi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang besar atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, saatnya kita memberikan pertolongan. Sebelum memberikan pertolongan, kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bisa memperluas kerajaan di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Satu dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit campar yang busuk. Dengan tepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit campar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan dialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat
tempat pertuduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tulung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Tuhan Yesus, hari ini saya ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, negara Indonesia, agar bisa bebas dari wabah virus COVID-19. Dan juga ya Tuhan, agar kami bisa bersekolah minggu lagi seperti dahulu kala. Tolong berkati Pak David dan guru-guru sekolah minggu lainnya, agar bebas dari wabah COVID-19. Dan juga ya Tuhan, tolong berkati Pak Jokowi dan wakilnya, dan agar bebas dari COVID-19. Dan juga Tuhan, tolong berkati gubernur-gubernur di Indonesia ya Tuhan, agar bisa sehat selalu dan terhindar dari COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, doa bersama. Tuhan Yesus, kita mendoakan gembala-gembala kami, Pak David Nathanael, berkati keluarganya, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, semoga panjang umur. Tuhan Yesus, lindungi dan jaga Pak David dimanapun berada. Haleluya, amin. Oke, puji Tuhan adik-adik, terima kasih sudah memberi persembahan, sudah menabur, sudah berdoa syafaat. Luar biasa adik-adik tadi berdoa syafaat ya. Bahkan firman Tuhan sudah memberkati kita siang hari ini. Kita mau akhiri ibadah kita, bangkit berdiri adik semuanya, angkat tangan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami sudah bersyukur, kami sudah beribadah siang hari ini. Kiranya ibadah kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menjadi kesukaan di hati Tuhan. Berkati kami semua yang beribadah hari ini, berkati masa depan kami, studi kami, bahkan berkati keluarga besar kami. Biarlah anugerah-Mu terus ada pada kami, menjadi tudung ketika kami berjalan, keluar masuk kami ada dalam perlindungan Tuhan. Bagimulah segala hormat, kemuliaan, pujian. Bagi kamilah sukacita, berkat, damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai ketemu minggu depan.